Oke, kali ini kita akan membahas mengenai fitur rekap. Jadi fitur rekap ini sebenarnya waktu pertama kali pesan lokal keluar itu belum ada. Sampai ada beberapa minggu kemudian ada salah seorang teman saya yang mengeluh dia kalau terima open pre-order itu bisa sampai kurang lebih 100 orderan. Dan itu untuk proses merekapnya sangat-sangat ribet. Jadi waktu itu kita di tim developernya pesan lokal, kita berdiskusi gimana ya caranya supaya bisa membantu pengusaha ini. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pesan lokal ini hadir untuk Anda, bukan untuk saya, karena apa? Semua solusi yang kita tawarkan sebenarnya bukan idenya kita. Semua itu muncul dari Anda semua, teman-teman kita, yang dimana kita sendiri ingin membantu atau mensupport bisnis Anda supaya lebih mudah untuk dijalankan. Nah, jadi bagaimana rekap pesanan itu dibikin? Jadi kalau misalnya sini sekarang saya masuk ke aplikasi pesan lokal, kita kembali ke transaksi. Begitu sampai di transaksi, misalnya di sini sudah ada banyak proses, tapi saya pilih semua, coba saya ubah dulu ke selesaikan ya. Jadi sisi proses sekarang 0, kosong. Nah, misalnya ini saya buka nih satu-satu transaksi ya. Rico ini pesen ada 2 stuffed caramel brownies, Nutella brownies, raspberry bar. Terus kalau misalnya ini ada 4 misalnya transaksi terakhir. Saya tinggal pilih 4 transaksi ini, kemudian saya ubah statusnya ke proses pesanan. Maka saat ini di proses pesanan, diproses itu ada 4 transaksi. Yang saya lakukan untuk merekap ini semua adalah saya masuk ke line-nya, terus kemudian di sini ada rekap pesanan diproses. Saya masuk ke sini dan 4 transaksi tadi langsung otomatis direkapkan. Dan sesuai dengan 4 transaksi tadi adalah stuffed caramel brownies-nya ada 5 pesanan. Artinya apa? Kalau misalnya saya tadi open PO, saya memasak atau baking stuffed caramel brownies-nya 5 kali atau 5 piece gitu ya. Terus raspberry bar-nya 2, strawberry bar-nya 2. Let's check ya, apakah benar stuffed caramel brownies-nya ada 5 pesanan. Oke, kita kembali. Ini Rico pesan stuffed caramel brownies-nya 2. Oke, terus kemudian Rico yang kedua stuffed caramel brownies-nya 1, total ada 3. Hendra Atmojo stuffed caramel brownies-nya 1, dan terakhir ini Rico lagi stuffed caramel brownies-nya 1, totalnya 5. Jadi bayangkan kalau Anda menuliskan ini di dalam kertas, kemudian dituliskan satu persatu, akan sangat memakan waktu. Jadi sebenarnya yang kita tawarkan di pesan lokal adalah bukan sesuatu yang ajaib, tidak. Tetapi bayangkan Anda menulis satu-satu, merekap, itu mungkin bisa habis waktu setengah jam, 1 jam, ada beberapa orang bisa sampai 3-4 jam. Karena yang direkap perlu beberapa step. Belum kita ngomong pembayaran, belum mengatur pengiriman. Sedangkan di pesan lokal, tadi rekap pesanan, produk 1 kali klik, oke, terus kemudian pengiriman juga 1 kali klik, 1 transaksi pakai kurir fixed rate, 1 pakai kurir, yang satunya pakai kurir lokal Surabaya, totalnya ada 4 transaksi. Terus kemudian pembayaran 2 pakai OVO, 1 pakai Mandiri, 1 lagi pakai BCA. Jadi kalau mau ngeceknya lebih gampang. Kalau Anda backgroundnya mungkin finance, ini namanya konsolidasi rekening, akan sangat mudah. Saat ini direkod, ini kita versinya 1.4, sehingga rekap masih prosesnya masih di depan. Ini tidak bisa kita klik. Tetapi saat ini juga tim kita sedang mengembangkan. Nantinya OVO nama Patriot diklik, 2 transaksi ini akan keluar nomor transaksinya, kodenya, dan juga nominalnya. Sehingga apa, kita waktu ngecek OVO kita lebih gampang. Oh, ini nominalnya 165.000. Oh, ini pesannya si Rico tadi. Atau misalnya ini nominalnya 75.000. Oh, ini pesannya si Hendra, misalnya seperti itu. Jadi sabar saja, karena apa? Mungkin pada saat Anda sudah mendengarkan video ini, kayaknya sudah ada fitur tersebut. Oke, itu aja proses rekapan. Kalau Anda yang mau ditanyakan, silahkan hubungi support kita. Kita ready untuk Anda. Atau kalau misalnya Anda ada masukan mengenai proses rekapan, silahkan juga sampaikan ke report. Kita akan berusaha untuk mensupport Anda. Kita sekarang membicarakan mengenai catatan toko dan menambahkan user. Apa maksudnya? Kalau kita cek di dalam katalog online Anda, ini kita pakai contoh brownie ya, sama seperti contoh-contoh yang lain demonya. Di sini ada catatan penjual.
Dan catatan penjual ini uniknya adalah juga masukan dari merchant-merchant awal kita, teman-teman kita yang saya sangat berterima kasih karena dari mereka lah kita dapat banyak masukan di awal-awal kita launching. Nah, jadi catatan penjual waktu itu ada kesulitan menyampaikan bahwa aku ini open pre-order loh, bukan kamu pesan hari ini bisa langsung mendapatkan hari ini. Sehingga mereka minta bisa nggak ya ada tulisan misalnya Open PO itu misalnya H-1 atau kita pre-order setiap hari, Anda harus pesan hari ini kita antarkan besok. Ada beberapa merchant waktu itu menuliskan di banner di atas. Oke, boleh juga, tetapi kalau kita lihat seperti ini, tampilan bannernya jadi tidak cantik gitu. Sedangkan kita mau tampilan di atas benar-benar cantik, sehingga kita tambahkan saat ini ada catatan penjual. Nah, kalau di Brownie, di sini ada tulisannya nih, kita ada produksi setiap hari Senin dan Kamis. Order max H-1 ya. Nah, bagaimana cara kita memasukkan di dalam catatan penjual? Kita kembali ke depan, masuk aplikasi pesan lokal Anda, klik line-nya, dan cari di sini catatan toko. Nah, tampilkan catatan tokonya saya on-kan. Jadi boleh aja sebenarnya kalau misalnya Anda tidak memasukkan catatan toko, tinggal di off-kan. Sesimpel itu. Tapi kali ini saya nyalakan. Dan seberapa panjang sih kita boleh menuliskan catatan? Sebenarnya bisa panjang, 250 karakter. Cuma di depan kita batasin hanya 2 baris. Saran saya juga catatan toko jangan terlalu panjang juga. Orang nantinya tidak akan membaca. Jadi cukup sebenarnya 2 baris. Apa aja yang bisa dimasukkan ke dalam catatan toko? Misalnya satu, ada promo minggu ini misalnya, tulis aja ya, kita langsung coba. Minggu ini besar ya, minggu ini free ongkir, pembelian 100.000 misalnya seperti ini. Terus kita bisa enter di bawah apalagi yang Anda bisa masukkan, misalnya tadi promo free ongkir atau ada paket baru brownies plus pie 70.000 misalnya. Nah, Anda bisa masukkan beberapa catatan toko misalnya seperti free ongkir atau paket baru, atau misalnya kita open PO-nya setiap hari apa. Ada merchant kita yang open PO-nya tidak setiap hari, tetapi seminggu sekali atau seminggu 2 kali bisa dituliskan. Open PO setiap hari Kamis dan Sabtu, atau pengiriman hanya setiap hari Kamis dan Sabtu. Max order H-1. Anda bisa masukkan di dalam catatan penjual. Atau kalau misalnya kami juga terima pembelian di store kami, buka setiap hari jam berapa sampai jam berapa, itu silahkan juga tuliskan di catatan penjual. Jadi misalnya ini saya tulis minggu ini free ongkir pembelian 100.000, paket baru brownies plus pie 70.000. Saya simpan, maka saya keluar, saya refresh, langsung catatan penjualnya juga berubah. Minggu ini free ongkir pembelian 100.000, paket baru brownies plus pie 70.000. Sesimpel itu. Anda bisa membuat catatan penjual, mau mengganti terserah Anda kapanpun, dimanapun. Ada paket baru langsung diganti aja, karena benar-benar semudah itu membuka aplikasi kemudian edit di catatan penjual. Oke, itu mengenai catatan penjual. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan ajukan ke support. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya kita punya admin, atau kita punya CS, atau kita punya finance? Saya tahu beberapa dari Anda bisnisnya bukan skala rumahan lagi yang Anda harus handle sendiri. Walaupun awalnya kita membuat pesan lokal, waktu itu berpikir adalah banyak orang yang menjalankan bisnis hanya dari rumah, hanya dipegang handphone sendiri untuk berjualan. Tetapi kenyataannya adalah begitu kita jalan beberapa saat, ternyata cukup banyak yang sudah punya admin. Ada yang punya admin 1, ada yang punya admin 2, bahkan ada yang punya keluarga juga dipekerjakan, suaminya juga ikut handle misalnya. Nah, itu menjadi masalah karena apa? Di versi awal dulu pesan lokal hanya bisa loginnya 1 orang, sehingga orang lain tidak bisa login gitu. Tapi saat ini begitu versi 1.2 sebenarnya kita sudah bisa menambahkan user. Caranya seperti apa? Pertama, buka aplikasi pesan lokal Anda, terus klik line-nya, terus kemudian akun pengguna. Nah, di sini belum ada karena apa? Saya belum menambahkan. Yang saya perlu lakukan adalah menambah user.
Namanya misalnya Patriot, emailnya patriot@pesanlokal.com. Terus handphonenya, misalnya saya masukkan, ini ngaco aja ya, jangan ditelepon. Terus wewenangnya di sini kita ubah semua jadi administrator. Maksudnya apa? Ya CS atau finance nanti semua dimasukkan dulu menjadi administrator. Kedepannya kita akan bikin beberapa role. Begitu saya tambahkan user, wah emailnya udah digunakan. Kita bikin email ngaco dulu aja ya. Nah, akun berhasil didaftarkan, maka Patriot akan muncul di halaman depan ini, dan si Patriot ini dia bisa login ke akun pesan lokal melalui nomor handphonenya dia tersebut yang tadi kita udah masukkan. Yang boleh memasukkan hanyalah owner. Jadi waktu Anda mendaftar pertama kali di pesan lokal, nomor handphone yang Anda daftarkan itu adalah nomor handphone owner. Jadi itu nomor handphonenya Anda. Jadi sedangkan si Patriot ini kita tambahkan dia sebagai CS atau finance buat dia ngecek penjualan, buat dia melakukan rekapan, tetapi kita tidak perlu memberikan nomor handphonenya kita ke dia gitu loh. Kita bisa tambahkan sebagai user. Oke, seperti itu aja. Nah, bagaimana kalau misalnya si user ini kita bisa juga kirim notifikasi pemberitahuan. Nanti berikutnya, di update berikutnya kita bisa melakukan update notifikasi atau manajemen notifikasi. Ditunggu saja update berikutnya dari pesan lokal. Terima kasih.